Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, untuk membuka aplikasi Visual Studio 10, pertama kalian bisa klik Start, kemudian cari filenya apa, atau kalian bisa search di sini, kemudian ketikkan Microsoft Visual Studio 10. Selanjutnya, kalian bisa pilih Visual Studio 10. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah itu akan muncul start pack awal. Nah, start pack awal ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka Visual Studio 10. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa pilih di sini dengan membuat project baru, atau kita juga bisa open project. Jadi kalau bikin project baru itu nanti akan muncul lembar baru. Kalau open project adalah kita bisa buka project-project yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk langkah awal adalah kita buka dulu project baru. Klik new project. Nah, kemudian di sini muncul nih ada beberapa tampilan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide, bahwa ada beberapa tampilan yang kita bisa gunakan, mulai dari Visual Basic, ada Windows, ada Web, ada Office, ada Cloud, ada Report, ada Share, sampai dengan Test Project. Nah, untuk membuat sebuah form di Visual Studio 10, kemudian kita klik Windows. Nah, kemudian setelah itu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, baru muncullah sebuah lembar kerja atau form. Nah, ini namanya form 1. Nah, kemudian dari form 1 ini ada namanya Solution Explorer. Nah, Solution Explorer ini digunakan nanti di sini ada pilihan menunya, ada pilihan menu properties, ada pilihan menu all file, refresh, kemudian view code ataupun view design. Kalau kita buka salah satu, bahwa pada saat view code ini adalah coding yang nanti kita akan buatkan. Kalau misalkan kita mau kembali melihat form yang tadi kita sudah buat, kita bisa klik view design. Nah, kemudian di sini ada tombol properties. Nah, tombol properties ini adalah tombol yang digunakan nanti untuk mengatur. Nah, ini kita bisa lebarkan untuk mengatur properties name yang nanti akan kita buat. Nah, kemudian di sini karena toolbox-nya belum muncul, kita munculkan dulu toolbox-nya dengan klik menu view, lalu pilih toolbox atau Ctrl Alt X. Nah, kita klik, nanti barulah muncul apa namanya, toolbox-nya. Nah, ini toolbox-nya. Nah, biar auto hide-nya hilang, jadi kita unpin di sini. Nah, ini adalah tombol toolbox. Ini adalah menu bar. Ada file, kemudian ada file, ada edit, ada view, ada project, kemudian ada build, ada debug, kemudian ada theme, kemudian ada format, kemudian ada tool, kemudian ada arsitektur, kemudian ada test, analyze, kemudian Windows sampai dengan help. Nah, biasanya pada saat pembuatan sebuah project di Visual Studio, yang paling sering digunakan adalah file, edit, nah ini, kemudian view, kemudian project. Nanti kita ini kan bisa bikin modul, bisa bikin kelas, bisa nambahin komponen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di data nanti pas pada saat kita mau bikin database langsung dari Visual Studio 10.
Nah, kemudian untuk menjalankan ataupun untuk running programnya, di sini ada tombol. Nah, ini start debug. Kita bisa tekan F5 atau bisa dari sini debug start. Nah, begitu kita klik dia akan running. Jadi ada perbedaan. Nah, kalian bisa perhatikan perbedaan pas pada saat kita jalankan, kita running dengan sebelum running. Nah, ini kalian bisa lihat kalau running itu tampilannya dia benar-benar pure. Pas pada saat kita close, nah nanti kalian bisa lihat, nah tampilannya seperti ini, jadi berbeda ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita bikin apa yang mau kalian bikin, misalkan di pengenalan awal. Nah, misalkan diantaranya misalkan kita mau bikin tombol bottom, kita tinggal klik, nah dia muncul tombol bottom. Kemudian kita mau bikin checkbox, klik di sini muncul checkbox, nanti tinggal dirapih-rapihkan saja kalian mau bikinnya apa. Kemudian kita mau bikin label, bisa klik di sini. Jadi salah satu kelebihan Visual Studio 10 dibandingkan generasi sebelumnya kayak misalkan Studio 8 ataupun Visual Basic 6, di Visual Basic 10 itu dia jauh lebih mudah lah. Contoh pengaturan posisi, kemudian kayak misalkan kita mau bikin apa namanya properties dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa drag ataupun kita hanya bisa klik. Nah, kita klik doang. Jadi itu sudah muncul. Nah, ini adalah tombol-tombol toolbox yang paling sering digunakan pada saat nanti kita akan membuat sebuah project baru atau pengenalan project. Akan contoh label 1. Nah, kemudian kita bikin satu label lagi. Nah, kemudian kita tempatkan di sini misalnya. Biasanya nah, kemudian bisa tambahkan satu bottom lagi. Nah, ini setelah itu karena checkboxnya sudah dibuat, kita tambahkan checkbox, kita tambahkan satu label. Nah, ini. Nah, ini adalah properti ataupun label yang mau kita buat. Kemudian dari sini barulah kita bergerak ke properties name. Nah, kalian bisa lihat di sudut kanan sebelah bawah, ini adalah properties name yang nanti kalian bisa atur sesuai dengan project ataupun form yang mau kalian buat. Salah satu contoh misalkan saya mau kasih nama form 1 ini dengan nama latihan 1. Nah, ini pas begitu kita klik di sini, dia langsung menuju ke arah teks. Nah, kita blok. Kemudian kasih nama latihan pertama. Nah, misalkan seperti ini. Nah, klik di sini. Jadi dia langsung otomatis berubah namanya. Kemudian yang lain-lain juga kalian bisa buat. Contoh misalkan label, akan kita ganti namanya menjadi nama ataupun misalkan kelas. Nah, kemudian yang keduanya misalkan jurusan dan lain sebagainya. Jadi propertinya tinggal kalian buat masing-masing. Bab 3 jenis kelamin. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah properties name yang bisa kita rubah. Oke, yang selanjutnya tinggal kita lanjut ataupun kita buat berdasarkan